apa kabar nakama semuanya? Rasa-rasanya mendengar nama Kimetsu no Yaiba itu benar-benar membuat kami bernostalgia. Dikarenakan dulu kami pernah dan bahkan sangat sering membahas Kimetsu no Yaiba, yakni ketika Kimetsu no Yaiba animenya masih di episode awal-awal, malahan masih baru di episode 1 atau 2. Kami sudah jatuh cinta dengan serial ini. Dikarenakan serial ini pada episode 1 benar-benar memiliki tujuan yang menarik dan cerita yang benar-benar fresh. Kala itu, setelah menonton animenya, kami langsung membaca manganya hingga chapter terbaru. Dan ada satu arc yang benar-benar membuat kami makin jatuh cinta dengan serial ini, yakni arc yang nantinya akan dijadikan season 2 dari anime Kimetsu no Yaiba. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Ketika kami menjelajahi Facebook, ketika kami sedang mencari postingan fresh untuk tersenyum dan tertawa, tiba-tiba ada satu info yang menarik dari salah satu tempat yang sangat kita kenal, yakni My Animalist. Atau jika dari Twitternya ada dari Funimation atau Funimation mengumumkan bahwa Kimetsu no Yaiba Season 2 secara resmi akan ditayangkan pada tahun 2021. Meski saat ini belum ada tanggal pasti dan belum juga dimunculkan trailer resminya, kami melihat hal ini benar-benar tersenyum. Karena, tunggu sebentar bagi nakama yang tidak membaca manganya. Sebaiknya nakama skip saja video ini, karena pembicaraan selanjutnya akan mengandung banyak sekali spoiler tentang season 2. Oke, dari posternya saja kita sudah mengetahui bahwa orang yang ada di hadapan kita sekarang adalah salah satu pilar dari anime ini, yakni salah satu petinggi dari pemburu iblis yang bernama Tengen Uzui. Jujur saja, ketika pertama kali kami melihat Tengen Uzui, kami merasa bahwa karakter ini hanya akan menjadi karakter pengganggu. Karakter pengganggu di sini dalam artian ia mungkin hanya akan menjadi karakter yang berisik atau menyebalkan saja. Tapi ternyata ketika masuk lebih jauh ke dalam cerita, Tengen Uzui benar-benar karakter yang sangat badass. Dengan arc di mana Tanjiro dan kawan-kawan masuk ke sebuah distrik yang mana bertujuan untuk menyelamatkan istri Tengen Uzui yang kala itu sedang menyamar. Bagi nakama yang tahu betul tentang Kimetsu no Yaiba, sedari dulu kami mengatakan bahwa mangaka dari Kimetsu adalah tipe mangaka yang tidak sabaran. Artinya ia tidak pernah bertele-tele atau membangun narasi panjang untuk menceritakan ceritanya. Mangaka Kimetsu no Yaiba adalah mangaka yang langsung ke actionnya dan langsung menurunkan pion utamanya. Dan ketika membaca arc pertempuran di distrik hiburan, kami benar-benar terkagum-kagum. Bagaimana tidak, kita disuguhkan banyak sekali chapter yang isinya adalah pertarungan. Dan pertarungannya itu bukan dari pemburu iblis kelas bawah, tapi pemburu iblis kelas pilar. Bisa nakama bayangkan, jika di One Piece-nya itu kita diperlihatkan kemampuan dari bajak laut kelas Yonko, padahal Luffy yakni sang tokoh utamanya masih berada di sekitar bounty 100 juta berry atau 300 juta berry. Namun hebatnya Kimetsu no Yaiba adalah ketika kami membaca manga arc distrik hiburan ini, kami tidak terlalu melihat adanya plot armor yang berlebihan pada karakter Tanjiro. Maksud kami, meskipun Tanjiro adalah pemburu iblis pemula, kemampuan terpendam yang dimilikinya ini, perkembangan karakter yang ia dapatkan di arc distrik hiburan ini benar-benar mantap sekali. Salah satu perkembangan kekuatan dari Tanjiro yang kami sukai adalah ketika Tanjiro bertarung dengan Naki. Naki adalah musuh atau iblis kelas atas yang mana kekuatan menyerangnya lebih dominan menggunakan selendang. Waktu itu Tanjiro tidak bisa menebas selendang milik Naki. Yang kemudian ada satu panel manga di mana Naki berkomentar dan menganggap rendah manusia. Yang mana hal ini membuat Tanjiro marah. Dan ketika Tanjiro marah, Naki merasakan hal yang sama.
Lebih tepatnya, darah milik Kibutsuji Muzan yang ada pada Naki merasakan hawa dari pria berambut gondrong yang dulu hampir membunuh Kibutsuji Muzan. Ya, dulu kami menyebut pria ini sebagai pria berambut gondrong karena waktu itu kita belum tahu namanya. Namun sekarang kita sudah tahu namanya, dan nama pria tersebut adalah Yorichi. Yap, Tanjiro berhasil membangkitkan kekuatannya, yang mana ini berkaitan lagi dengan tarian Dewa Api dari ayahnya itu, yang akhirnya bisa menebas selendang milik Naki. Hoho, ya mungkin ini benar-benar spoiler, tapi karena yang menonton video ini sampai di detik sekarang, kami yakin nakama yang ada di sini adalah nakama yang sudah membaca manga Kimetsu no Yaiba hingga selesai, dan mungkin sudah sering menonton video Kimetsu no Yaiba dari dulu ketika kami masih di channel Diskus Anime. Dan kami yakin pula ketika Tanjiro membangkitkan kekuatannya itu untuk melawan Naki, nakama semua benar-benar merinding. Dan sebetulnya yang hebat dari arc ini bukan hanya adegan actionnya, melainkan backstory dari setiap karakternya juga benar-benar ngena. Kami hampir menangis ketika mendengar atau membaca backstory dari antagonis dalam arc ini, yang mana sang kakak hanya ingin bisa melindungi adiknya yang teramat cantik. Sang kakak yang secara fisik jauh dari adiknya ini tidak ingin ada orang yang bisa menyakiti adiknya itu. Dan dari Tengen Uzui sendiri, yang kami ingat dari backstory Tengen Uzui adalah ia hanyalah pria yang memiliki istri banyak. Ketika membicarakan tentang Kimetsu no Yaiba, kami benar-benar senang karena waktu itu di Indonesia benar-benar sekali belum ada yang membahas anime baru semacam ini. Dan tiba-tiba tanpa restory animenya atau membahas chapter terbaru, kami malah langsung membuat teori yang berkaitan dengan Kokushibo. Mungkin bagi nakama yang pernah menonton teori tentang Kokushibo itu, boleh berkomentar di kolom komentar di bawah. Ya intinya, arc distrik hiburan ini lebih kami nantikan dibanding arc Mugen Train Kimetsu no Yaiba. Karena di arc Mugen Train itu sebetulnya diceritakan sedikit dalam manganya, yakni dari chapter 53 hingga 69. Ya, hanya 16 chapter. 16 chapter untuk menunjukkan kekuatan dari salah satu pilar, yakni pilar api, menurut kami agak kurang. Dan Tanjiro sendiri di arc tersebut tidak terlalu banyak beraksi. Untuk arc distrik hiburan memiliki 39 chapter, yakni dari chapter 70 hingga chapter 99. Chapter yang sangat banyak. Rasanya menyenangkan jika kita membahas Kimetsu no Yaiba lagi. Mungkin masih ada banyak nakama yang tidak membaca manga Kimetsu, dan mungkin ada beberapa nakama yang tidak terlalu paham tentang silsilah bulan atas milik Kibutsuji Muzan dan para pilar. Bagaimana jika nanti kedepannya kami buatkan video yang berkaitan tentang Kimetsu no Yaiba, yang tentunya kita akan membicarakan hal-hal penting dan seru-serunya saja, seperti membicarakan tentang para pilar, membicarakan Yorichi, atau membicarakan tentang Kokushibo dan masih banyak lagi. Untuk sekarang, informasi mengenai Kimetsu no Yaiba season 2 hanya sampai di sini. Yakni kita baru diberitahu tentang tahun dari perilisannya, yakni tahun 2021. Tapi kami dengar-dengar rilis animenya itu ada di bulan April. Tapi ya tidak tahu juga. Ketika anime Jujutsu atau Attack on Titan tamat, Kimetsu no Yaiba season 2 ini semoga saja mulai rilis. Karena nantinya kita memiliki anime tontonan yang berkualitas. Berkualitas dari segi cerita maupun dari segi grafik. Ngomong-ngomong, kami belum tahu siapa yang akan melanjutkan animenya. Apakah tetap di bawah kekuasaan Ufotable atau bukan? Mungkin bagi nakama yang tahu bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.